Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah Pak RT sekarang bahagia sekali karena memang ditemani salah seorang wanita hebat di Gorontalo dan Ibu Yeyen sudah hadir di sini. Ini sulit juga untuk ditangkap waktu beliau itu sangat padat dan alhamdulillah hari ini Pak RT dapat gate di sini. Nah, di lapor Pak RT kali ini spesial dengan Ibu Yeyen karena kita ada beberapa hal yang akan kita bicarakan karena ini menurut Pak RT enak untuk membahas tentang Kartini di masa kini. Nah, alhamdulillah saya ketemu Ibu Yeyen dan insya Allah ini bisa menjadi rujukan dan informasi untuk teman-teman semua yang mungkin nonton lewat media sosial maupun lewat media-media lainnya. Selamat siang Ibu Yeyen. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yeyen dengan DP Senyuman sudah bikin tipe etis tidak tahu apa mbak saya. Iya, sehat Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, Ibu, ini alhamdulillah Ibu Yeyen bisa datang hadir di sini dan tipe RT di sini sangat senang tentunya karena ini pertama kali kita ketemu Ibu ya. Iya, sama. Tadinya juga Pak RT hanya melihat Ibu ketika lagi bincang publik ke orang-orang dan Pak RT selalu dibawa. Nah, Iya. hari ini Pak RT bisa duduk langsung. Alhamdulillah ya. Nah, Ibu Yeyen, nah ini kan boleh Pak RT mau tahu Ibu ya. Ibu ini kan seorang perempuan dan sekarang duduk di parlemen menjadi anggota dewan dan tentunya ini berhubungan dengan dunia politik. Mungkin boleh diceritakan dulu enggak Bu kira-kira apa sih yang menjadi hal menarik di dunia politik itu Bu Yeyen? Ya, dunia politik itu ya kalau misalnya orang yang belum kenal dunia politik itu langsung dijudge dunia politik itu dunia hitam. Loh, dunia hitam ya? Dunia hitam yang belum tahu ya. Jadi mereka tuh langsung ketakutan duluan. Nah, ini tapi ternyata saya sendiri yang ada di dunia politik itu ternyata fine-fine aja dan justru tantangan ya. Tantangan Bu. Tantangan. Jadi jangan melihat dari covernya ya, bahwa kita terjun langsung lah. Don't just by cover. Betul sekali. Orang Swawa bilang Bu ya. Orang Swawa bilang. Betul sekali. Jadi jangan melihat dari covernya saja. Iya. Kira-kira mulai di tahun berapa Ibu mulai melirik politik ini? Apakah ketika mungkin masih sekolah atau memang cita-cita dari kecil atau memang ketika semakin ke sini saya kayaknya cocok deh dengan pekerjaan ini. Ya. Dunia politik itu dunia yang bukan baru bagi saya karena orang tua saya itu orang politik. Oke. Mengalir dari situ ya ke otodidak itu kok tiba-tiba running terus, jalan-jalan terus ya udah akhirnya sampai dengan posisi saat ini ya insya Allah masih bisa memberikan manfaat di dunia politik pada masyarakat. Masya Allah. Jadi memang sudah ada sebelumnya ya orang tua mungkin atau keluarga yang sudah. Nah, artinya memang secara garis keturunan juga mungkin sudah pernah ada titahnya ya. Kalau orang Jawa bilang. Orang ada titah. Uli Pak RT setengah mati itu mau itu titah beta setengah mati tidak mendapat. Nah, Ibu ini kan tentu menarik karena kita juga menghadapi Hari Kartini. Betul. Dan menurut si Pak RT ini juga penting untuk perempuan yang ada di Gorontalo. Nah, ketika kalau tersanding kata Hari Kartini, kira-kira apa yang terlintas di pikirannya Ibu Yeyen? Iya. Kalau Hari Kartini itu langsung cuma ibu kita Kartini. Padahal banyak pahlawan-pahlawan, bahkan mungkin istri Pak RT kali itu juga pahlawan. Gitu. Oh begitu Bu? Iya. Jadi dengan kemajuan zaman sekarang itu Hari Kartini bukan hanya sebagai ibu Kartini aja, ya, tapi makin banyak pahlawan-pahlawan perempuan, pahlawan dalam rumah tangganya, dalam politik, dalam masyarakat. Nah itu juga harus kita apresiasi. Gitu. Mungkin lebih ini Bu ya, maksudnya bagaimana ketika perempuan itu dikategorikan pahlawan, misalnya dia dalam bentuk keluarganya, kan mungkin ada beberapa yang di luar sana tidak bekerja juga, hanya suami yang bekerja. Betul. Nah, kira-kira bagaimana itu Bu? Nah, itu juga pahlawan bagi anak-anaknya dan suaminya. Okay. Itu juga pembelajarannya. Itu juga harus kita apresiasi juga bahwa mereka juga merupakan ibu-ibu pejuang lah. Cuma bedanya ada yang di ranah politik, ada yang memang di khusus rumah tangga yang tidak bekerja, tapi itu juga memberikan kontribusi bagus bagi anak-anaknya, keluarganya pastinya. Betul. Kalau orang-orang bilang ini Bu, di balik suami yang hebat ada istri yang istimewa. Nah, betul. Memang. Tipe aja dapat kamar itu hafalan-hafalan dulu Ibu. Iya. Tipe itu soalnya lalu jaga bak bolos. Nah, betul. Makanya ini mau jadi RT bagian ini. Betul sekali. Nah, Ibu
tentunya ini juga ketika kalau orang tarik dari antara menjadi seorang ibu rumah tangga dan kemudian seorang perempuan ternyata ada pilihan juga untuk menjadi seorang anggota dewan dan Ibu Yeyen mengambil jalur itu. Kan tidak mudah, Bu. Tidak mudah. Nah, ketika ini tidak mudah, apa sih yang paling berasa selama ini, Bu, ketika Ibu Yeyen menjadi seorang anggota parlemen, Bu? Jadi saya bukan cuma sebagai ibu rumah tangga, bukan sebagai ibu politik juga. Jadi mengkombinasikan dua-duanya itu. Yang terberat itu ya bagi saya sih tantangan dan semua pembelajaran ya. Ya pada saat anak-anak sekarang yang sudah gede-gede itu mereka ikut mengkritis. Misalnya kalau ada maaf saya misalnya terkait di partai. Nah itu juga mereka, oh kebijakan partai saya ini begini ya, itu salah satu masukan, tantangan sekalian bagi kita juga, bagi saya maksudnya. Nah itu tantangan juga sih, yaitu bagaimana kita memberikan bahwa ada kritikan dari orang-orang betul. Terus dengan waktu juga, tapi itu sudah lewat ya karena anak-anak sekarang sudah kuliah. Dan alhamdulillah tidak masalah. Artinya Ibu Yeyen sudah pernah berada di titik itu, Bu ya? Iya benar. Boleh tahu kira-kira periode keberapa sekarang, Bu? Alhamdulillah sekarang periode ketiga. Masya Allah, periode ketiga. Alhamdulillah masih percaya. Artinya rakyat Gorontalo sangat percaya bahwa Ibu Yeyen juga bisa menyampaikan aspirasi mereka ya, Bu ya. Ibu, itu kan tentunya kalau memang laki-laki itu mungkin sering disampaikan oleh orang-orang di luar sana bahwa laki-laki itu kan kalau memecahkan masalah dia, nah karena dia punya kepala yang dingin, dia punya. Nah, sekarang kalau perempuan itu kan kadang-kadang menyelesaikan permasalahan itu kadang dengan hati, dengan kira-kira pernah baper enggak, Bu, ketika baku dapat dengan orang yang hari ini saya bantu kamu, besok kamu serang saya. Ada enggak kira-kira begitu dan Ibu akhirnya menjadi jatuh karena itu atau gimana, Bu? Memang sih di saat-saat tertentu kita diharuskan untuk tidak baper. Untuk mengambil keputusan yang benar-benar itu berpengaruh. Jadi harus memakai logika gitu ya, walaupun baper itu kalau istilah politik bukan kita nggak ada perasaan, tapi kalau istilah politik itu bagaimana kita dapat ya. Kalau kita baper duluan kita nggak dapat, nah ini konyol kan. Jangan sampai begitulah istilahnya. Tapi sering, Bu ya, apalagi di dunia politik gesekan-gesekannya. Iya betul, gesekan-gesekan itu udah pasti ya. Internal eksternal udah pasti. Betul. Nah biasanya juga kan tadi Ibu sempat bilang di awal-awal kalau dunia politik kadang-kadang orang menganggapnya dunia hitam. Nah sekarang itu juga saya pernah mendengar ada istilah-istilah di politik, katanya orang-orang politik itu semuanya ban hitam. Itu bagaimana itu, Bu? Maksudnya apa yang terkandung di mana itu? Itu sih cuma persepsi ya. Makanya orang yang masih melihat dari luar, monggo silakan masuk di dalamnya. Nyatanya saya juga masih tetap masih eksis dengan kita mempertahankan integritas kita. Betul. Tidak luntur karena kita dicap hitam dunia itu kan tidak, artinya kita tetap running lah. Tetap running aja, Bu ya. Kita selama kita istiqomah kita memperjuangkan hak masyarakat ya, itu kita bisa bertanggungjawabkan. yang sulit ini, Ibu, bagi ketika secara emosional kita dituntut oleh masyarakat, kemudian dalam rumah sebagai ibu rumah tangga juga Ibu tetap berkiprah sebagai ibu, menjadi ibu dari anak-anak. Nah secara keseluruhan tentu ini butuh effort yang besar. Nah menjaga kesehatan mentalnya Ibu itu bagaimana, Bu? Kesehatan mental itu penting. Jangan menjadi kerdil dengan hal itu. Ya selama kita sampai kita sengaja dikerdilkan oleh keadaan, dan ini kita membuat kita nggak maju dan kita nggak kembali ke apa yang menjadi tujuan kita, goals kita. Kita ya jangan menjadi kerdil hanya dengan masukan-masukan yang tidak membuat kita untuk terus tujuan kita. Baik, dan ini kan sudah periode ketiga, tentunya Ibu juga menjadi perwakilan rakyat begitu. Tentu apakah Ibu sudah melihat juga perempuan-perempuan di Gorontalo ini, apakah mereka sudah benar-benar bisa go publik juga, atau bagaimana kesiapan mereka, Bu, menurut Ibu Yeyen sejauh ini? Perempuan itu seperti
tapi harus dikasih inspirasi, Oke. motivasi, harus percaya diri, harus dibekali dengan SDM harus yang mumpuni, ya jangan hanya cuma berbekal dari luar saja yang kita lihat untuk menarik misalnya cuma fisik saja, tapi kita harus punya SDM yang mumpuni, yang dari itu pendidikan dan percaya diri. Kita harus tampil apa yang menjadi kelebihan kita misalnya. Kita harus kita harus publis. Jadi saya lihat sekarang itu bukan cuma di Gorontalo, tapi masyarakat perempuan itu pada umumnya masih kurang percaya diri, masih merasa bahwa mereka itu cuma sebagai follower, pengikut saja. Tantangan juga bisa. Jadi sekarang di TVRI, orang pertama di TVRI adalah Bu Maria. Kita tahu. Oh iya, betul. Juga perempuan yang yang bukan hanya berasal dari Gorontalo, tapi betul, dari luar Gorontalo juga, Bu ya. Itu bagus, kita inspirasi juga bagi kita. Tekanannya lebih tinggi lagi ya, betul. Oh, perempuan juga bisa loh gitu. Perempuan bisa olo kalau orang Gorontalo gitu. Perempuan boleh olo, bisa olo. Ya itu kadang-kadang sudah jadi ini ya, jadi bahasa yang normal untuk kita. Perempuan bisa olo. Nah, sejauh ini apakah sudah ada enggak program yang Ibu perjuangkan khusus untuk perempuan dan anak-anak? Ya, saya ke periode kedua itu saya masuk di pembentukan Perda Perempuan dan Anak. Oh, masuk sih, Bu? Iya, masuk di situ, dan di situ banyak kita berhubungan dengan anak, berhubungan dengan hukum. Terus banyak juga yang perempuan masih menyembunyikan aib suami nih, ya, karena takut untuk dipublikasikan. Mereka menahan untuk merahasiakan ini. Betul. Dan juga yang dilecehkan oleh orang terdekat. Betul. Nah, ini masih tantangan kita untuk kita jangan melakukan pembiayaan. Kita lebih terbuka, kita lebih ke pendekatan misalnya. Nah, itu yang masih ada tantangan di masyarakat. Biasanya, Bu, perempuan itu kan ketika misalnya dalam tanda kutip ini dilecehkan, apabila dilecehkan itu, apalagi yang melecehkan orang yang lebih tinggi darinya, jabatannya mungkin, itu kan ada rasa ketakutan. Nah, mungkin ada trik-trik enggak kira-kira supaya beliau bisa menyampaikan bahwa ini harus disampaikan loh, ini tidak boleh didiamkan. Trik-triknya, Bu, mungkin ada ya. Kita perlu pendekatan-pendekatan. Jangan dari kita juga melakukan pembiaran dengan hal situasi ini. Nah, kita lebih ajak mereka komunikasi dengan kita. Walaupun itu tidak gampang. Jadi trik-triknya itu kita satu komunikasi dari hati ke hati. Saya sebagai perempuan ke perempuan, mungkin itu ini dapat. Iya. Oke. Mudah-mudahan dengan itu mereka lebih terbuka, walaupun mereka menganggap orang yang untuk dialog itu dianggap kurang safety misalnya. Kita yakinkan mereka bahwa ini sesuatu yang tidak harus dilakukan, dan kita punya hak untuk memperjuangkan itu. Oke. Biasanya kan kalau di kampung Pati PRT itu, Bu Yeyen, orang bilang begini, mau lo teh pos kalau tak dong ngomong lagi, anak bawa presiden mau lo. Sudah mau tetap. Oh, Ibu Yeyen mau lanjut S3? Baru mau lanjut, baru punya waktu sekarang. Oh, banyak masukan-masukan. Oh, ngapain lagi sih, Yen, kamu sudah punya ini. Punya pekerjaan, punya. Ya, mungkin persepsi kita beda ya, karena pendidikan bagi saya penting sekali untuk anak-anak kan, untuk anak-anak dan buat kita sendiri. Luar biasa. Ibu Yen bahkan sampai memikirkan dia untuk bisa S3, kawan-kawan. Mungkin ini adalah salah satu referensi yang bisa dijadikan contoh yang baik dengan untuk kehidupan. Waktu yang kurang ya, waktu yang kurang banget Pak RT. Jadi ya kita. Tapi suatu tidak komplain kan, Bu, ketika berkarir, ketika mengurus rumah tangga. Suami kita hidup dengan komitmen. Jadi kalau misalnya beliau tahu saya di sini benar-benar berusaha, bukan main-main loh. Saya pisah dengan itu, ada konsekuensi yang saya harus tanggung. Jadi artinya contohnya kamu sudah terjun begini, kamu harus mempertanggungjawabkan itu. Jangan setengah-setengah. Contohnya kayak sekolah lagi apa semua itu, itu tanggung jawab saya sendiri. Jadi memang harus dipertanggungjawabkan benar-benar. Bu, Ibu Yen kan bisa sekuat ini ya. Ini saya mencoba melihat celahnya, tapi tidak dapat celahnya, Bu.
Ibu Yen mungkin ada wanita inspirasinya, Bu. Siapa kira-kira yang menginspirasi sampai, oh saya harus lebih kuat dari ini, atau saya harus kuat seperti ibu ini? Inspirasi wanita saya ibu saya sendiri. Ibu saya sendiri ya. Mungkin orang melihat terlalu jauh ya. Saya lihat pendidikan itu dari ibu saya sendiri, dan itu insya Allah akan saya terapkan pada anak-anak saya. Bahwa perempuan itu walaupun ibu saya ibu rumah tangga, ibu rumah tangga, tapi berada di belakang bapak saya yang politisi juga, itu tidak gampang bagi saya. Itu pendidikan internal saya. Jadi idola saya ibu saya sendiri, almarhum baru 2 tahun kemarin meninggal. Al-Fatihah buat. Insyaallah, Bu. Jadi memang benar-benar melihat sosok ibu yang begitu kuat, dan akhirnya itu membentuk karakternya. Iya, ibu kita lihat juga. pendidikan itu dari internal dulu. Iya, betul. Ngapain kita mengidolakan yang terlalu jauh, tapi kan kita tidak tahu persis karakternya kayak apa. Iya. Perempuan, dan cocok sih. Mudah-mudahan Pak RT juga akan mendalurkan ini. Nah, Bu, di tengah kesibukan menjadi anggota dewan dan semangat tentunya menyeimbangkan antara keputusan pribadi kemudian keputusan umat. Nah, itu bagaimana, Bu? Harus memecah ini. Iya, betul. Memang kita harus fokus di pada saat kita mikir ini kita harus fokus. Pada saat ini kita harus fokus. Jangan untuk keputusan untuk umat kita bawa-bawa masalah pribadi kita. Betul. Nah, ini akan terpecah. Salah satu contoh begitu. Jadi saya pada saat saya di kantor misalnya, saya benar-benar mentotalkan pikiran saya untuk itu. Jadi biar maksimal. Untuk keputusan keluarga juga begitu, dan ya itu saya terapkan walaupun simpel tapi itu berpengaruh sekali hasilnya. Betul. Nah, kedepannya apakah Ibu Yen punya mimpi yang besar untuk perempuan Gorontalo, untuk anak-anak di Gorontalo nantinya? Iya, perempuan Gorontalo tuh harus lebih inovatif, harus lebih berani, ya, berani untuk membilang saya ini loh, saya punya kompetensi, saya berkompeten di sini. Itu masih belum keberanian ada. Jadi mereka tuh cuma tampil masih berkelompok. Iya. Ya. Harus punya keberanian untuk menampilkan bahwa ini saya bisa ini gitu. Dan kita kalau tidak menampilkan diri sendiri, masyarakat tahu apa kemampuan kita. Nah, itu yang perempuan harus berani untuk itu dong. Gitu. Kan juga banyak wanita-wanita yang bisa ini, Bu, ya, bisa lebih maksudnya kayak Ibu Yen saja kan. Ini saya tidak pernah menyangka bahwa ada seorang perempuan yang bisa sampai ke anggota dewan, dan sementara laki-laki seperti saya hanya bisa sampai jadi Pak RT, Bu Yen. Nah, itu kan artinya contoh yang baik kan, dan saya pikir untuk masyarakat si Pak RT dimanapun Anda berada ini bisa menjadi referensi yang baik untuk ke depannya supaya lebih baik lagi, bahwa perempuan bisa out of the box juga. Ya. Dan perempuan itu punya spesial. Nah, Ibu Yen mungkin kan banyak anak muda juga yang sekarang itu khususnya perempuan kadang ragu juga untuk tampil. Mungkin ada pesan-pesannya Ibu Yen ke mereka supaya tidak usah takut, tidak usah ragu, tampil aja mungkin. Makanya saya bilang tadi harus dibekali dengan kompetensi, dibekali dengan ilmu yang sesuai dengan kemampuan mereka. Gitu, biar lebih mereka confident, percaya diri. Jadi jangan cuma asal tampil juga ya, jadi cuma secara luar yang dilihat enak tapi di dalamnya tidak. Ini perlu sekali bahwa kita harus dibekali dengan kompetensi, dibekali dengan apa yang kita miliki, apa yang kita ilmu misalnya itu yang kita perdalam. Menurut Ibu Yen sendiri, kalau perempuan Gorontalo ini kan pasti ada banyak hal yang mengerucut ke mereka pribadi. Apa mereka harus memulai dari mana, Bu, kira-kira ketika saya misalnya perempuan Gorontalo, nah saya misalnya tidak percaya diri untuk itu, saya harus memulainya dari mana? Iya, memulainya itu misalnya kalau misalnya bersosialisasi dengan masyarakat. Iya dong, karena dengan begitu orang bisa menilai kehadiran kita di masyarakat. Nah, kalau kita tanpa sosialisasi, orang bisa menilai, ada penilaian dari mana gitu. Jadi memulai dari situ. Ibu rumah tangga juga bisa misalnya di kegiatan-kegiatan RT, Pak RT. Itu juga satu komunitas untuk sosialisasi. Mungkin juga, Bu, ini pesan-pesan mungkin saya Pak RT berharap ada pesan untuk perempuan yang sejauh ini kan kalau di Gorontalo itu kan
perempuan dikatakan mengodulahu, artinya orang yang hanya keluar di siang hari. Ya. Dulu kan budaya kita kan sampai pakai selimut, menutupi hanya tinggal mata yang terlihat. Nah, sekarang itu kan kalau kadang-kadang kita perhatikan mungkin ada budaya yang sudah mulai bergerak. Ada ternyata perempuan-perempuan yang juga ikut keluar di malam hari. Nah, mungkin menurut pandangan Ibu Yen ini kira-kira seperti apa, Bu? Iya. Yang keluar di malam hari ini apa? Tugasnya apa? Ya mungkin dia bekerja, mungkin dia sebagai... apa kalau selama itu bisa memenuhi nafkah buat keluarganya dan itu masih dalam konteks yang positif. Ya misalnya kan ada yang perawat misalnya, iya, perawat, kan jaga malam. malam. Itu nggak masalah selama itu tidak keluar dari konteks yang negatif. Tinggal dimaksimalkan saja, tinggal dijadikan itu suatu yang merupakan kelebihan dari mereka. Betul. Dimaksimalkan. Jadi harus dilihat juga kira-kira hal-hal yang melatar belakangnya. Betul. Misalnya dia harus bekerja di shift malam, itu juga jangan. Ya. Yang penting konteksnya positif dan memang itu merupakan tupoksi dari mereka. Nah, saya ada bocoran nih, Bu. Ibu ini ternyata dari kecil di Gorontalo hingga akhirnya bisa sampai di Jakarta. Di Jakarta. Mungkin boleh di-spill, Bu, kira-kira perbedaan budayanya, perbedaan khususnya perbedaan budaya-budaya perempuan di sana dan di sini. Mungkin bisa disampaikan, bisa di-spill juga, Bu. Kalau di Gorontalo itu kan memang hanya untuk lingkup Gorontalo, perempuan Gorontalo. Kalau di Jakarta kan banyak misalnya perempuan Sumatera, perempuan Jawa. Nah, ini berbagai karakter ini kan beda dengan masyarakat masing-masing orang per orang. Ya. Kesimpulan saya sih dimanapun kita harus bisa menyesuaikan. Saya pun di Gorontalo harus bisa menyesuaikan. Tidak boleh gaya-gaya saya di Jakarta dibawa ke sini. Iya, nanti bukan gaya positif. Jangan terlalu bagaya lah kalau orang bilang. Masih bisa, Bu. Terlalu bagaya. Masalahnya Tibu bilang pas jangan terlalu bagaya. Baru lihat Pak RT seolah-olah Pak RT ini. Gitu. Yang penting kita sesuai lah. Kita jangan tampil itu kosong. Kita harus punya ilmu untuk diri kita sendiri. Baik, Bu, pendidikan masyarakat Gorontalo yang khususnya perempuan itu menurut Ibu di bagian mana yang perlu ditingkatkan? Kalau misalnya kan Ibu jam terbangnya sudah tinggi nih, sampai bahkan di suku yang majemuk, Ibu bisa menyesuaikan diri. Apalagi kan kayak di Jakarta tadi Ibu jelaskan bahwa ada perbedaan-perbedaan culture di sana dan di Gorontalo ini mungkin kita masih satu suku. Dan kalau menurut Ibu kira-kira di mana nih yang perlu ditingkatkan untuk pendidikannya untuk perempuan Gorontalo? Pendidikan Gorontalo itu kita harus juga disupport dana dong, gitu, harus intervensi dana, anggaran. Jadi saya banyak konsultasi dengan dinas pemberdayaan perempuan misalnya, mereka itu mengeluhkan mengenai anggaran. Nah ini juga saya sebagai legislatif, ya kita yaitu kemampuan saya untuk memperjuangkan perempuan itu dalam wujud begitu. Bukan cuma sebagai perempuan yang sebagai pribadi saja, tapi di dalam pemerintahan juga kita harus mengintervensi seperti anggaran, biar program-program pemerintahan, program perempuan itu bisa berjalan, bisa running. Ya. Nah, apakah ketika ini mau ditingkatkan, mau running, apakah itu ditunjang sama fasilitasnya juga atau bagaimana menurut Ibu Yen sejauh ini di Gorontalo? Satu, SDM-nya, dua, harus intervensi anggaran. Kalau ini sudah jalan, ya SDM, SDA, Sapras, kita runningnya good gitu. Bagus, jadi menghasilkan insan-insan yang memang benar-benar kompeten yang berkompetensi. Iya, Bu, kan artinya ini sudah ada kita punya standar yang bagus untuk pendidikan Gorontalo. Nah, artinya kita sudah punya kekuatan nih bahwa SDM perempuan kita juga bisa dikembangkan, bisa dimajukan, dan mungkin bisa jauh lebih baik misalnya dari yang sebelum-sebelumnya mungkin. Nah, sekarang kadang-kadang ketika misalnya ada perempuan itu yang sudah punya pola pemikiran maju, dia sudah jam terbangnya sudah mulai tinggi untuk bergaul dengan banyak orang. Nah, tiba-tiba dia masih kena pelecehan. Kira-kira menurut Ibu Yen bagaimana itu, Bu? Ya, makanya kesalahannya bukan dari perempuan itu sendiri, dari lingkupnya juga. Ya. Kita nggak bisa walaupun kita sudah pagari sendiri, tapi ya itu kan gangguan, bukan gangguan juga ya. Maksudnya orang yang masuk dari luar untuk melecehkan itu kan di luar dari ekspektasi.
ekspektasi dan di luar dari dugaan kita lah istilahnya. Jadi kita bagaimana kita memagari benar-benar dengan agama misalnya, dengan tingkah laku kita jangan memancing. Oh iya, jangan juga memancingnya. Memancing juga gitu. Kan tidak mungkin tiba-tiba ada api, Bu ya. Iya betul. Dan tahu sendiri kan Pak RT tahu sendiri bagaimana Pak RT kaumnya Pak RT. Kalau nah itu perlu anunya dari kita sendiri. Iya. Harus membentengi diri dan betul membentengi memagari diri sendiri. Betul. Wah, ini keren sekali sih, Bu. Dan saya itu kadang-kadang melihat begini, Bu, di Gorontalo ternyata saya pernah pesan ojek online. Karena Pak RT saat itu tidak ada kendaraan dinas, dan sampai saat ini tidak ada kendaraan dinas. Ini tidak baku ada Ibu ya. Cuman kadang-kadang ketika hal-hal seperti itu Pak RT pesan ojek online, datang yang pengemudinya perempuan. Nah, menurut Ibu bagaimana itu, Bu? Sementara ini juga sudah tidak di waktu yang tidak, maksudnya istilah orang Gorontalo ini di jam kekacili, di jam 1 kasihan, ternyata dia masih narik. Nah, itu bagaimana, Bu? Iya, itu kita harus perjuangannya mereka itu kita harus kita harus benar-benar perjuangkan, artinya kita nggak melukai dari perjuangan mereka. Misalnya kita udah tahu perempuan ya jangan dilecehkan misalnya. Ya kita harus benar-benar support ke mereka karena memang mungkin nggak ada pilihan lain, no choice untuk mereka selain mencari nafkah online di malam-malam seperti itu. Artinya kita pun harus menghormati itu, Bu ya. Iya betul, karena itu no choice, nggak ada pilihan lagi bagi mereka kan, mungkin waktu paruh siangnya mereka untuk bekerja yang lain, nah, malamnya dimanfaatkan untuk ojek online. Kalau sejauh itu apakah ada kebijakan-kebijakan yang diperjuangkan oleh DPR untuk perempuan-perempuan Gorontalo terkait pekerjaan-pekerjaan mungkin yang seharusnya tidak dikerjakan perempuan, tapi perempuan ada di titik itu? Betul. Itu juga kita kasih, ini masukan bagus dari bahwa memang harus membuka lapangan kerja yang kepada wanita yang benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Misalnya ya, kalau misalnya waktu-waktu pekerjaan siang yang banyak misalnya kayak ojek online siang, itu kita bisa bikin lebih ke situ daripada malam, lebih ke daripada pilihan malam kan itu banyak risikonya buat mereka. Iya, kasihan, Bu ya. Dan hanya kita yang menjaga mereka. Ibu kalau iya, kita ini alhamdulillah Ibu 1 kali 25 jam. Ya. Iya. Nah, Ibu ini kalau misalnya Ibu membayangkan ketika misalnya hari ini Ibu Kartini masih hadir di tengah-tengah kita, kira-kira motif apa yang akan beliau lakukan untuk kita, terutama di Gorontalo ini? Perempuan. Iya. Satu pendidikan. Jadi perempuan itu harus melek juga dengan politik. Ya, kita kan hidup berkembang terus ya. Jadi jangan melihat politik itu negatif. Ya. Jangan melihat orang-orang yang terjun di politik itu lantas dibilang kayak tadi dibilang wanita. Wanita. Itu persepsi yang harus kita bentuk. Iya, disingkirkan dulu. Harus dipositifkan dulu lah istilahnya. Nah, setelah itu baru aktualisasinya, maksudnya implementasinya. Pendidikan harus diutamakan perempuan. Tidak menutup kemungkinan bukan cuma pendidikan yang formal, tapi pendidikan. Nah, ini terakhir sekali, Bu Yen. Ini kan artinya kita sudah membahas tentang bagaimana itu Kartini, kemudian bagaimana itu menjadi seorang perempuan yang punya karakter, punya kepribadian dan punya integritas untuk bisa lebih maju. Nah, sekarang yang terakhir saya minta Ibu Yen bisa memberikan pesan-pesan untuk masyarakat di Payate ini supaya mereka juga bisa lebih semangat, bisa mengikuti jejak-jejaknya Ibu Yen dan insya Allah mereka juga bisa lebih semangat lagi supaya tidak terkurung dalam tempurung. Betul. Silakan Bu Yen. Satu, kita harus membentuk image dulu, persepsi yang positif. Ya, bahwa kalau kita terjun di politik sebagai apalagi perempuan harus benar-benar ya, bukan main-main. Artinya perkara politik boleh kita masuk, kita boleh total, tapi jangan lupa kita sebagai rumah tangga juga harus maksimal untuk keluarga di sini. Iya. Istilahnya jangan kita terlalu terjun ke politik tapi merusak rumah tangga. Rumah tangga betul. Kita semuanya kita sama-sama. Kalau semuanya kan Pak RT tahu, semuanya kan cuma titipan. Betul. Titipan kita maksimalkan. Betul.
Harus balance ya Bu ya. Macam-macam loh, kita hukum perempuan politik tetap harus di koridor yang jelas. Betul. Di luar misalnya sebagai anggota parlemen, tapi di dalam rumah sebagai istri. Tidak ada cerita. Ibu dari 2 orang anak dan Oke. istri Itu dari seorang suami. Baik, terima kasih banyak Ibu Yayin. Saya senang sekali hari ini bisa datang. Terima kasih sudah mampir di ruangan Pak RT ini Bu Yayin. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa Ibu Yayin jadi inspirasi untuk diperbaiki di kantornya Pak RT ini. Boleh diaspirasikan Bu Yayin. Ya, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktunya untuk ketemu Pak RT, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk wanita di Gorontalo, dan tetap semangat untuk teman-teman yang berjuang di jalur itu. Saya doakan semoga kalian dimudahkan. Amin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.